Assalamualaikum, selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, berkah, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan siang kali ini, saya ingin membuat kembali jebakan untuk lalat buah yang akan saya pasang di kebun, ya, kebun jambu kristal. Karena kebetulan ini sudah lama, botol-botolnya ini sudah kering cairan petrogenolnya, sehingga saya perlu untuk menetesi ulang. Sekalian saya akan sedikit menginformasikan cara pembuatan jebakan lalat buah ini. Nah, pertama yang kita butuhkan adalah kapas. Kapas ini bisa diganti dengan kain katun, tisu, seperti itu ya. Kebetulan saya bawanya hari ini kapas. Kemudian benang. Benang ini untuk mengikat kapasnya karena nanti akan digantung di botol. Kemudian gunting. Botol-botol bekas seperti ini sudah bekasnya bekas banget, sudah 3 kali pakai. Hari ini saya ingin membuat jebakan, kebetulan saya nggak bawa botol bekas ya, nggak nyiapin botol bekasnya, jadi saya gunakan yang sudah ada aja. Kemudian solder. Kalau Anda menggunakan botol yang baru, siapkan solder untuk mempermudah membuat lubang. Membuat lubang pada tutup botolnya seperti ini untuk memasang kawat ya. Jadi kawat juga kita siapin. Kemudian membuat lubang pada pada sekitar botolnya ya. Ini saya beri lubang untuk masuknya lalat buah nanti ya. Kita buat lubang dengan solder. Kemudian ini yang harus ada adalah petrogenol ya. Ini cairan kimia. Ini nggak mahal, harganya hanya 6.000 satu botol ini saya beli, tapi isinya sedikit banget. Isinya mungkin 1/5 botolnya yang kecil ini. Ini lalat buahnya sudah ada yang datang karena petrogenolnya udah saya buka. Jadi dia datang ke sini, ini adalah lalat buah jenis jantan ya. Yang datang ke sini mengerubunin ini adalah jenis jantan, karena petrogenol ini adalah senyawa kimia yang dibuat itu mirip mungkin ya seperti ferhormon lalat buah betina. Seperti itu. Jadi lalat buah jantannya ini mengira di sini banyak betina ya, yang mengeluarkan ferhormon yang menarik dia. Padahal ferhormonnya ini hanya senyawa petrogenol ya, yang dibuat secara kimia. Nah, dengan lalat buah jantannya nanti masuk ke sini, otomatis betina-betinanya akan mandul, tidak terbuahi ya, sehingga populasi lalat buah di kebun jambu kristal saya ini bisa dikurangi populasinya ya. Karena kalau lalat buah betina menusukkan telurnya dan telurnya tidak terbuahi, tentu tidak menjadi larva ya, sehingga jambunya diharapkan mulus. Di samping jumlahnya juga akan berkurang, tidak terlalu banyak ya. Nah, jadi bagaimana cara membuatnya? Kita lanjut lagi. Sederhana, ini kapas diikat dengan benang. Kemudian saya gantungkan dengan kawat. Kawatnya udah saya tusukkan ke sini, yang udah saya lubangi dengan solder tadi. Kemudian si kapasnya ini saya tetesi dengan petrogenol. Tidak saya teteskan ya, harusnya ini tutupnya nggak dibuka biasanya ya, tapi pakai kayak suntikan gitu, disedot dengan suntikan, diteteskan. Tapi karena nggak ada, ya udah saya buka seperti ini. Nanti saya masukkan ke dalam sedikit, saya ambil sedikit. Nah, ini
udah saya tetesi sedikit dengan petrogenol, udah basah seperti ini, nggak usah banyak-banyak ya, segini juga udah cukup menarik banyak sekali lalat buah. Kemudian yang udah ditetesi seperti ini dimasukkan ke dalam botol yang sudah kita beri lubang tadi, seperti ini, sederhana sekali. Kemudian botol-botol ini nanti kita gantung di pohon jambu atau di pohon-pohon lain. Kalau Anda punya misalnya belimbing, kemudian mangga yang suka busuk banyak bilatungnya, bisa digantungkan di sana. Nah, ini sudah mulai berdatangan ya. Diusahakan tangan kita tidak kena petrogenol ini ya, badan kita jangan sampai kena cairan petrogenol ini, karena kalau kena nanti lalat buahnya akan ngerubungin kita. Nah, ini sudah banyak berdatangan. Demikian, sederhana bukan? Anda bisa membuatnya sendiri di rumah ya, untuk mengamankan pohon buah-buahan supaya tidak menjadi sasaran para lalat buah betina meletakkan telurnya, sehingga nanti jambunya diharapkan bisa tetap mulus, buah-buahnya bisa tetap mulus. Nanti akan saya gantung di pohon jambu kristal. Setelah lebih kurang 3 menit ya, ini 3 menit setelah saya pasang kapas yang saya tetesi petrogenol, ternyata cukup banyak lalat buah jenis jantan yang berdatangan dan terjebak ke dalam botol ini ya. Bisa bayangkan nih, kalau ada ratusan atau ribuan ya, kemudian membuahi telur lalat buah betina, jambu-jambu kristal saya nggak bisa dipanen. Jadi ini untuk mengurangi populasinya saja, ini tidak membasmi total ya. Kalau cara seperti ini hanya mengurangi populasi supaya hasil panen kita tidak drastis rusaknya ya. Kalau masih ada beberapa yang kemudian busuk dari buah jambu itu wajar, tapi kalau sebagian besar tidak bisa saya panen, nah ini yang saya harus cari solusi lain. Jadi saya harus mengendalikan populasi lalat buah ini melalui jantannya, supaya nanti sebagian besar betina-betina itu menjadi mandul. Bisa diperhatikan cukup banyak. Kalau sudah masuk ke dalam ini, mereka nggak mau keluar lagi. Jenis jantan ini kalau sudah terjebak ke dalam botol, mereka muter-muter di dalam botolnya sana, itu muter-muter seperti itu ya, dan enggan keluar karena ferhormonnya ada di dalam ya. Lama-lama ya mungkin habis energi atau pusing dari cairan kimia itu, akhirnya ya berjatuhan dan mati. Ini dalam hitungan menit ya, 3 menit ini udah ada mungkin 20 di dalam satu botol nih yang terjebak ke dalam. Nah ini dalam hitungan menit udah segini banyak ya. Saya belum pasang ke pohon jambu kristal. Saya ingin tahu, mungkin sekitar 30 menit saya biarkan di sini. Nah, nanti sebelum saya pulang dari kebun ya akan saya pasang, saya gantung di bawah pohon jambu. Nah, ini siap untuk digantungkan biasanya saya gantungkan di ini ya, di ranting atau cabang dari pohon ya. Pohon jambu kristal kebetulan yang ada di sini yang paling banyak. Jadi baru punya 4. Kayaknya masih kurang untuk 50 pohon jambu kristal yang ada di kebun. Yang kemarin habis panen. Saya gantungkan di sini 1. Dengan jarak yang agak berjauhan. Nanti sebagian di bawah ya.
Di sini yang dekat pohon durian. Ini lihat, ada lalat buahnya, padahal sudah dibungkus plastik ya. Jadi kalau sudah menguning itu ada aromanya yang mengundang lalat buah betina. Ini lalat buah betina ini yang siap menusukkan ya. Jadi saya harus kasih ini supaya betina-betinanya nanti mandul. Ini demikian informasi tentang pembuatan jebakan untuk lalat buah, yang mana lalat buah ini adalah salah satu serangga yang menjadi hama ya bagi tanaman buah-buahan dan tanaman budidaya lainnya. Nah, dengan jebakan lalat buah ini diharapkan populasi dari serangga lalat buah ini bisa dikurangi ya populasinya, sehingga tanaman budidaya kita, tanaman buah-buahan kita bisa kita petik hasilnya. Nah, ini jambu kristal saya masih bungkus juga dengan plastik ya, mengantisipasi supaya saya benar-benar bisa memanen hasilnya. Karena dengan dibungkus ini juga penampilan fisiknya lebih cantik, lebih bersih, lebih kuning. Nah, ini udah siap petik yang seperti ini dan nampaknya mulus. Ya, karena kalau sudah busuk itu biasanya ada titik-titik hitam, kemudian ada yang empuk gitu bagiannya. Ini masih keras. Nah, ini juga sudah kuning. Ini terlalu banyak ya, dalam satu cabang ada 3. Oke, demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang pembuatan jebakan lalat buah ini, juga informasi tentang lalat buahnya, baktroserosnya, petrogenolnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Selamat berkebun, salam hijau.